Bayangkan, jika seluruh pengetahuan yang kita miliki hanyalah pantulan dari diri kita sendiri. Bukan tentang dunia apa adanya, tapi tentang bagaimana kita ingin melihat dunia itu. Di balik kemegahan pencapaian ilmu pengetahuan, dari teleskop yang menembus galaksi, hingga mikroskop yang menyingkap dunia tersembunyi dalam setetes air, terselip sebuah pertanyaan mendasar yang jarang diajukan. Apakah ilmu pengetahuan benar-benar objektif? Ataukah, tanpa sadar, kita telah membangun seluruh bangunan pengetahuan itu di atas satu poros utama, manusia itu sendiri? Inilah kisah tentang antroposentrisme dalam ilmu. Sebuah bias Latin yang menjadikan manusia sebagai pusat pemaknaan, ukuran, dan acuan dari segala hal. Ilmu pengetahuan modern lahir pada masa Renaissance dan berkembang pesat di era pencerahan atau Enlightenment. Ini adalah masa ketika manusia mulai menjauh dari otoritas dogmatik, seperti agama dan tradisi kuno dan beralih ke rasionalitas, observasi, serta eksperimen sebagai cara utama memahami alam semesta. Namun, sejak awal, proyek ilmu ini bersifat manusia sentris. Kita yang mengamati dunia. Kita yang memilih apa yang penting untuk diteliti. Kita yang memberi nama dan makna terhadap segala fenomena. Sebagai contoh, kita menyebut spesies lain dengan istilah yang kita buat, tanpa mengetahui bagaimana spesies tersebut memahami dirinya sendiri. Kita mengklasifikasikan ekosistem berdasarkan nilai guna atau estetika dari sudut pandang manusia. Misalnya, hutan produktif atau lahan tak berguna. Kita menyusun hukum alam yang berlaku secara universal, tetapi sebenarnya didasarkan pada kerangka logika dan bahasa manusia. Tokoh-tokoh seperti Francis Bacon dan René Descartes adalah arsitek awal dari fondasi ilmu modern. Bacon memperkenalkan metode induktif, mengumpulkan fakta empiris sebanyak mungkin, lalu menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menguasai alam dan menggunakannya demi kesejahteraan manusia. Baginya, pengetahuan adalah kekuasaan, dan manusia adalah subjek yang menaklukkan objek atau alam. Descartes dengan prinsip cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, menempatkan kesadaran manusia sebagai dasar dari segala kepastian. Dunia di luar sana baru bisa dipahami jika ia bisa diverifikasi oleh pikiran manusia. Dari sini, rasionalitas manusia menjadi alat utama dan paling sah untuk membaca kenyataan. Dunia luar dianggap benar hanya jika sesuai dengan akal manusia. Ketika manusia menjadi titik awal dan alat ukur dalam proses memahami dunia, maka muncullah pertanyaan filosofis besar. Apakah realitas itu kita temukan? Atau kita ciptakan? Dengan kata lain, apakah hukum fisika, biologi, dan matematika memang ada secara independen di alam semesta? Ataukah semua itu adalah struktur buatan manusia untuk merapikan dan memaknai sesuatu yang jauh lebih kompleks dari apa yang bisa kita pahami? Contoh konkret bias ini. Kita anggap waktu itu linear dan terbagi menjadi detik, menit, dan jam. Karena itu cara otak manusia bekerja. Tapi waktu di tingkat kuantum atau dalam relativitas bisa sangat berbeda. Kita mendefinisikan kehidupan cerdas berdasarkan kemiripan dengan otak dan kecerdasan manusia. Padahal bisa jadi,
bentuk kecerdasan lain yang tak kita pahami ada di sekitar kita. Tapi kita buta karena memakai kacamata manusiawi. Ilmu pengetahuan modern memang luar biasa dalam menjelaskan banyak aspek dunia. Tapi sejak awal, ada kecenderungan antroposentris. Melihat dunia melalui kacamata manusia dan menganggapnya sebagai satu-satunya cara yang valid. Inilah yang kemudian dikritik oleh banyak filsuf kontemporer. Bahwa kita mungkin tidak sedang melihat dunia sebagaimana adanya. Melainkan dunia sebagaimana kita mampu atau mau memahaminya. Ilmuwan sering mengklaim bahwa ilmu bersifat objektif, bebas dari nilai, netral, dan berdasarkan pada bukti. Dalam teori, hal ini berarti bahwa siapapun, dimanapun, bisa mengulangi eksperimen dan mendapatkan hasil yang sama. Namun, filsafat ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Ketika kita menelusuri sejarah ilmu, kita menemukan bahwa banyak teori besar yang kita anggap kebenaran ilmiah ternyata lahir, diterima, dan kemudian digantikan bukan semata-mata karena bukti, tetapi karena perubahan kerangka berpikir kolektif, kondisi sosial politik, hingga dinamika kekuasaan. Inilah yang dikritisi oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Kuhn, Michel Foucault, dan Bruno Latour. Dalam bukunya yang terkenal, The Structure of Scientific Revolutions tahun 1962, Thomas Kuhn menunjukkan bahwa ilmu tidak berkembang secara linear dan kumulatif, tetapi melalui revolusi paradigma. Paradigma adalah seperangkat keyakinan, nilai, teknik, dan asumsi dasar yang dianut oleh komunitas ilmuwan dalam satu periode waktu tertentu. Ia menjadi semacam kerangka kacamata dalam memandang dunia. Selama suatu paradigma dominan, para ilmuwan hanya melakukan normal science. Mereka tidak mempertanyakan kerangka besarnya, hanya menyempurnakan detail-detailnya. Tapi saat anomali muncul dan tak bisa dijelaskan oleh paradigma lama, maka terjadi krisis. Krisis ini membuka jalan bagi revolusi ilmiah, di mana paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Contohnya, pergeseran dari pandangan geosentris, bumi sebagai pusat, ke heliosentris, matahari sebagai pusat, lalu pergeseran dari mekanika Newton ke relativitas Einstein. Implikasinya adalah, pilihan paradigma tidak selalu berdasarkan data, tapi juga pada keyakinan kolektif, kecenderungan budaya, bahkan karisma tokoh ilmuwan. Artinya, objektivitas ilmiah memiliki elemen subjektif dan sosial di dalamnya. Michel Foucault tidak fokus pada sains alam secara langsung, tapi pada struktur kekuasaan dalam produksi pengetahuan. Baginya, pengetahuan tidak pernah bebas nilai. Ia selalu dibentuk oleh dan membentuk kekuasaan. Contoh konsep Foucault yaitu, apa yang disebut penyakit mental ditentukan oleh institusi medis dan norma sosial. Apa yang disebut normal dalam seksualitas, perilaku, bahkan moralitas, ditentukan oleh kekuasaan dominan. Ia memperkenalkan istilah regime of truth, yakni seperangkat wacana, praktik, dan institusi yang memproduksi kebenaran yang dianggap sah. Ilmu tidak hanya mencerminkan kenyataan, tapi juga membentuk realitas sosial. Lembaga-lembaga seperti rumah sakit, sekolah, laboratorium, dan penjara bukan hanya tempat penerapan ilmu, tapi juga arena produksi kebenaran dan kontrol sosial. Bruno Latour,
seorang sosiolog ilmu pengetahuan, melangkah lebih jauh melalui aktor network theory ANT. Ia melihat ilmu sebagai hasil jaringan yang terdiri dari manusia, alat, laboratorium, institusi, hingga objek yang diteliti. Gagasan utamanya adalah tidak ada pengetahuan yang murni ilmiah tanpa keterlibatan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Sebuah fakta ilmiah bukan hanya ditemukan, tetapi dikonstruksi melalui interaksi antara berbagai aktor, termasuk komputer, data, publikasi, pendanaan, dan opini publik. Sebuah teori ilmiah bisa diterima karena memiliki dukungan pendanaan, dipublikasikan oleh jurnal bergengsi, didukung oleh negara atau industri, diakses oleh masyarakat luas melalui media. Ilmu pengetahuan bukan cermin pasif dari alam, tetapi produk aktif dari interaksi manusia, institusi, dan nilai-nilai zaman. Jadi, ketika kita berbicara tentang kebenaran ilmiah, kita perlu bertanya, siapa yang mendefinisikannya? Dalam konteks kekuasaan apa? Dengan alat, bahasa, dan nilai apa? Objektivitas dalam ilmu bukan mitos, tapi ia bukan murni dan steril. Ia lahir dari dunia manusia, dan karenanya selalu membawa jejak-jejak kemanusiaan di dalamnya. Dalam taksonomi dan evolusi, manusia sering menyusun tangga kehidupan, di mana spesies dianggap lebih tinggi atau rendah, maju atau primitif. Contohnya, serangga disebut organisme primitif. Simpanse disebut hewan tingkat tinggi karena mendekati manusia. Manusia disebut puncak evolusi. Seolah-olah evolusi memiliki arah dan tujuan akhir, menjadi kita. Padahal, evolusi tidak memiliki tujuan atau arah. Ia hanyalah respons terhadap seleksi alam yang berubah-ubah. Seekor ikan laut dalam yang tak berubah selama ratusan juta tahun bukan primitif, tetapi stabil dan sukses secara ekologis. Kita menyebut spesies lebih rendah hanya karena mereka tak menyerupai kita atau tidak berkontribusi langsung pada kebutuhan manusia. Ini bukan deskripsi objektif, tapi refleksi dari ego spesies kita sendiri. Dalam upaya mencari kehidupan di luar bumi, kita menggunakan istilah kehidupan cerdas dan mengaitkannya dengan atribut manusiawi. Butuh oksigen, berbasis karbon, berkomunikasi lewat gelombang radio, memiliki struktur sosial atau alat teknologi. Namun ini justru membatasi imajinasi kita tentang kemungkinan bentuk kehidupan di luar sana. Padahal, kehidupan bisa jadi tidak berbasis karbon, tidak bernafas, atau bahkan tidak memiliki bentuk fisik. Konsep kecerdasan bisa berarti kemampuan beradaptasi terhadap waktu yang ekstrem, dimensi non-linear, atau cara hidup kolektif tanpa kesadaran individual. Kita tidak sedang mencari kehidupan secara umum, kita sedang mencari diri kita di luar sana. Dalam pengembangan kecerdasan buatan, kita menciptakan sistem yang mereplikasi cara berpikir, berbicara, bahkan merasakan secara manusiawi. Contohnya, model bahasa seperti ChatGPT dilatih untuk memahami dan berbicara dengan cara manusia. Sistem pengenalan wajah, suara, atau gerak selalu mengacu pada struktur tubuh manusia. AI disebut cerdas jika bisa mengalahkan manusia dalam catur, menulis esai, atau berdialog seperti manusia. Tapi kenapa kita tidak menyebut sistem yang bisa mengenali pola cuaca global secara real-time sebagai cerdas? Atau mikroba yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim sebagai organisme cerdas? Karena kecerdasan yang tidak menyerupai manusia tidak dianggap valid.
Pertanyaannya, apakah kita melakukannya tanpa sadar? Karena keterbatasan bahasa, budaya, dan pengalaman. Ataukah ini bentuk dominasi epistemik, keinginan untuk menjadikan perspektif manusia sebagai standar tunggal untuk seluruh semesta? Dalam dunia filsafat pengetahuan, ini disebut sebagai epistemic Chauvinism. Kecenderungan untuk menganggap cara berpikir dan mengetahui kita sebagai satu-satunya yang benar. Efeknya adalah kita menutup kemungkinan untuk memahami realitas yang berbeda secara radikal. Kita mendefinisikan yang layak hidup dan yang penting diketahui hanya berdasarkan manfaat atau kemiripan terhadap kita. Jika ilmu pengetahuan adalah jendela menuju semesta, kita harus sadar bahwa kaca jendela itu tidak bening sepenuhnya. Ia dibentuk oleh nilai, budaya, dan bias kita sebagai manusia. Maka, pertanyaan filosofisnya bukan lagi, apa itu kecerdasan, tetapi, siapa yang berhak mendefinisikan kecerdasan? Dan jika kita ingin benar-benar memahami dunia, mungkin saatnya kita berhenti menjadikan diri kita sebagai pusatnya. Antroposentrisme, atau cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta, telah menjelma menjadi lensa utama dalam membentuk pengetahuan, sistem nilai, dan teknologi. Dalam paradigma ini, realitas dinilai berdasarkan apakah ia berguna bagi manusia. Pengetahuan yang tidak bisa dipahami secara logis atau kuantitatif dianggap kurang sah. Alam tidak dipandang sebagai mitra hidup, tetapi sebagai objek untuk dikontrol, dimanfaatkan, dan dieksploitasi. Inilah dunia yang dibangun atas dasar keyakinan bahwa jika kita tidak bisa mengukurnya, maka itu tidak penting. Salah satu warisan paling kentara dari cara pandang antroposentris ini adalah krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini. Contohnya, hutan bukan lagi ekosistem spiritual atau rumah makhluk hidup lain, melainkan sumber daya alam. Sungai dilihat sebagai saluran irigasi, bukan makhluk hidup yang bernapas dan menopang ekosistem. Hewan dan tumbuhan dinilai dari nilai ekonominya, bukan keberadaannya sendiri. Dalam ilmu modern, pendekatan terhadap alam sering terfragmentasi. Kita mempelajari bagian-bagian kecilnya, sel, atom, gen, tapi lupa hubungan utuh antar seluruh sistem kehidupan. Kita tahu cara mengebor bumi sedalam mungkin, tapi kehilangan rasa hormat terhadap tanah yang diinjak. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern, logika rasional dan bukti empiris dijadikan satu-satunya kriteria kebenaran. Hal ini memberi kemajuan besar, tapi juga menyisihkan berbagai bentuk pengetahuan lain yang tidak terukur, tidak bisa dijelaskan secara logis, berakar dari pengalaman, intuisi, atau relasi spiritual dengan dunia. Pengetahuan lokal, tradisional, atau spiritual seringkali dikap mistis, mitos, atau tidak ilmiah. Didelegitimasi dalam sistem pendidikan, riset, hingga kebijakan publik. Disingkirkan dari percakapan akademik atau digantikan oleh bahasa teknokratis. Padahal, pengetahuan seperti ini sering mengandung kebijaksanaan ekologis dan nilai-nilai keterhubungan hidup yang sangat relevan dengan krisis zaman ini. Cara pandang eksploitatif terhadap alam telah membawa kita pada perubahan iklim yang drastis. Kehilangan biodiversitas, polusi udara, air, dan tanah.
dan ketidakadilan ekologis di mana kelompok rentan menanggung beban terbesar. Teknologi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan telah memperbesar kesenjangan antara negara maju dan berkembang, antara manusia dan alam, bahkan antara manusia dengan sesamanya, melalui otomatisasi dan alienasi digital. Ketika manusia tidak lagi merasa menjadi bagian dari alam, maka kehidupan menjadi mekanis dan terputus dari makna. Ada kekosongan eksistensial meski teknologi semakin canggih. Koneksi spiritual dengan bumi, sesama makhluk, dan diri sendiri mulai luntur. Kita tahu bagaimana menjelajah ke planet lain, tapi kita lupa bagaimana merasakan kedalaman jiwa kita sendiri. Apa yang kita anggap sebagai kemajuan, jika dibangun di atas fondasi dominasi manusia atas segalanya, ternyata membawa kita ke jurang kehancuran kolektif. Maka, pertanyaan yang layak diajukan hari ini bukan sekadar, apa yang bisa kita lakukan dengan alam, tapi bagaimana kita bisa hidup bersama alam? Dan lebih dari itu, maukah kita belajar melihat realitas dari sudut pandang selain diri kita sendiri? Kini, para pemikir kontemporer mulai mengusulkan cara pandang baru. Posthumanisme bukan berarti anti manusia, tapi menolak asumsi bahwa manusia adalah subjek utama dan tertinggi dari pengetahuan dan eksistensi. Deep ecology, ekologi mendalam, adalah gerakan filosofis dan ekologis yang melihat bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik, terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Dan filsafat relasional, berbeda dari filsafat modern yang menekankan individu sebagai pusat identitas. Filsafat relasional melihat bahwa eksistensi adalah jaringan relasi. Mereka mengajak kita untuk merendah, mengakui keterbatasan manusia, dan membuka diri terhadap bentuk-bentuk pengetahuan non-manusia. Kini, saat krisis global memaksa kita bercermin, mungkin waktunya kita bertanya, bisakah kita merumuskan ilmu yang tidak menguasai, tetapi bersyukur, yang tidak memisahkan, tetapi merayakan keterhubungan, yang tidak egois, tetapi partisipatif terhadap seluruh jaringan kehidupan? Karena mungkin, masa depan bukan tentang lebih manusiawi, tapi tentang menjadi lebih relasional, lebih rendah hati, dan lebih terbuka terhadap suara semesta. Jika video ini membuka sedikit saja ruang pikir baru dalam diri kamu, bantu teruskan percakapan ini. Klik like, bagikan ke teman yang juga peduli pada arah ilmu pengetahuan, dan subscribe agar kita bisa terus menyelami dunia dengan cara pandang yang lebih kritis dan terbuka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.